pengertian dualisme gelombang dan partikel. Dualisme gelombang dan partikel adalah hipotesa yang diungkapkan oleh Louis de Broglie. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hipotesa de Broglie, mari kita jawab terlebih dahulu apakah bentuk dari cahaya. Mengenai cahaya, awalnya dikemukakan oleh Newton pada abad 17 bahwa cahaya tersusun atas partikel-partikel. Namun teori ini kemudian dipatahkan oleh teori dari Huygens bahwa cahaya terdiri dari gelombang-gelombang. Pendapat Huygens juga diperkuat oleh temuan bahwa cahaya mampu didispersi atau diuraikan. Eksperimen celah ganda Thomas Young pada 1801 juga semakin membuktikan cahaya merupakan gelombang karena cahaya dapat dibelokkan atau difraksi dan digabungkan atau interferensi. Persamaan gelombang Maxwell pada 1864 mengungkapkan bahwa gelombang cahaya terdiri dari gelombang listrik dan gelombang magnet yang saling tegak lurus. Pada 1887, percobaan Hertz juga membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik cahaya mengalir secara kontinu atau terus-menerus. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu hingga pada akhirnya tahun 1860-an ditemukan hukum pergeseran Wien serta spektrum radiasi benda hitam pada 1900-an. Teori Max Planck, efek fotolistrik, spektrum Zener X, hamburan Compton, dan spektrum optik juga ditemukan dari waktu ke waktu. Berbagai hal tersebut kemudian membuktikan kebenaran Newton sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa cahaya dapat berperilaku sebagai partikel dan gelombang. Dari sini kita semakin memahami materi mengenai dualisme gelombang partikel. Yang kedua ada radiasi hitam. Radiasi adalah istilah lain untuk pancaran. Radiasi benda hitam dimaksud jika sebuah benda memiliki suhu lebih besar daripada lingkungannya, maka benda itu akan meradiasikan energi. Sebaliknya, jika suhu benda itu lebih rendah dari lingkungannya, maka ia akan menyerap energi. Jika energi yang diradiasikan atau diserap sempurna, maka bendanya kemudian disebut benda hitam. Hal inilah yang terjadi di antara matahari dan benda lain di luar angkasa. Matahari dan benda lain di sekitar kita cenderung meradiasikan energi panas. Selain matahari, manusia juga mampu meradiasikan dan menyerap energi. Ini jugalah yang menyebabkan jika banyak orang berkumpul di dalam satu ruangan tertutup, suhu lingkungan akan bertambah dan kamu akan merasakan kepanasan. Beberapa hal yang mempengaruhi besar energi radiasi dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut. W sebagai energi dengan satuan Joule sama dengan E, koefisien emisivitas benda, dan tetapan Stephen Boltzmann kali suhu mutlak dikali luas permukaan
dikali waktu. Selanjutnya adalah pergeseran Wien. Wilhelm Wien adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Rusia yang menemukan hukum radiasi panas hingga mendapat penghargaan Nobel pada 1911. Wien mengungkapkan bahwa spektrum cahaya dapat berpijar secara kontinu. Panjang gelombang tersebut kemudian menentukan warna pijar pada benda. Wien menjelaskan bahwa pada intensitas maksimum, panjang akan bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih pendek atau ke frekuensi yang lebih tinggi apabila suhunya semakin meningkat. Misalnya pada batang besi yang dipanaskan hingga suhu tertentu. Awalnya, batang besi akan menyala berwarna kemerahan. Karena suhunya terus naik, warna batang besi berubah menjadi kuning kemerahan dan akhirnya memejar. Selanjutnya adalah teori kuantum. Teori kuantum adalah sebutan lain untuk teori fisika modern yang menjelaskan hal-hal yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan oleh teori fisika klasik seperti fenomena cahaya dan hukum relativitas. Perkembangan mengenai teori kuantum ini diawali oleh temuan radiasi benda hitam dan dualisme gelombang partikel seperti telah dibahas di atas. Pembahasan lebih lanjut mengenai teori kuantum kemudian dijelaskan oleh teori Max Planck. Teori Max Planck menjelaskan bahwa cahaya merupakan pancaran paket kuantra energi yang terkuantisasi. Setiap diskretnya disebut foton. Foton adalah bentuk cahaya sebagai partikel yang memiliki kecepatan. Energi yang dibawa setiap satuan foton bergantung pada frekuensinya dapat dirumuskan EH kali F dengan C delta kali F dengan 3 kali 10 meter per sekon atau 8 meter per sekon, maka E H kali C per delta. Efek selanjutnya efek fotolistrik. Efek fotolistrik diungkapkan oleh Albert Einstein. Ia mengungkapkan bahwa logam disinari cahaya dengan energi tertentu mengakibatkan terekstasinya elektron sehingga menimbulkan arus listrik. Energi minimum yang dibutuhkan untuk menyebabkan satu elektron terlepas disebut energi ambang. Setiap bahan logam memiliki energi ambang masing-masing. Berikut adalah rumus yang dari Albert Einstein. Selanjutnya efek Compton. Efek Compton adalah peristiwa menghamburnya foton akibat tumbukan foton dan elektron. Secara sederhana, efek Compton memiliki cara kerja yang berkebalikan dengan efek fotolistrik. Namun baik efek fotolistrik maupun efek Compton membuktikan bahwa cahaya merupakan partikel. Berikut adalah rumusan dari efek Compton. Hipotesis de Broglie. Louis de Broglie mengatakan bahwa sebuah partikel seperti elektron yang bergerak dengan kecepatan tertentu akan memiliki sifat gelombang, seperti memiliki panjang gelombang dan frekuensi.
Ia kemudian mengembangkan hipotesisnya bahwa partikel dapat berperilaku sebagai gelombang, dan sebuah gelombang akan berperilaku seperti partikel pada kondisi tertentu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.